Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin sidang jamaah salat maghrib Masjid Jami' Rengat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan rutinitas kita, yaitu sholat maghrib secara berjamaah. Dan itu semua tidak terlepas dari karunia dan kehendak serta kuasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dimana kalau bukan karena keimanan yang Allah berikan kepada kita, hidayah yang Allah berikan, mungkin kita akan memilih kegiatan-kegiatan lain yang selain dari melaksanakan sholat maghrib. Karenanya nikmat yang Allah berikan ini hendaknya selalu kita syukuri dengan menambah kualitas serta kuantitas dari amal soleh yang kita lakukan. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurah terlimpah bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan orang-orang yang selalu istiqamah menjalankan sunnah beliau sampai akhir zaman, dan semoga kita termasuk dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau tersebut. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabarnya Bapak Ibu? Ibu sehat, Bu? Alhamdulillah. Setelah beberapa kesempatan mungkin kajian Kamis libur, ini alhamdulillah kami dapat hadir kembali di sini dalam rangka mudzakarah, ya, mudzakarah kitab para ulama, yang semoga apa yang kami sampaikan nanti bermanfaat bagi diri kami sendiri dan kepada jemaah secara umumnya. Adapun tema kita pada malam hari ini adalah tentang adab-adab yang berkaitan dengan sholat Jumat atau adab-adab yang berkaitan dengan hari Jumat. Jadi masih dengan kitab yang sama, yakni kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karangan Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Kemarin terakhir kita sudah menyelesaikan sampai bab sholat, ya, yaitu tentang sebab-sebab yang menjadikan khusyuk solat seseorang atau makna-makna khusyuknya solat seseorang. Ya, coba adik-adik di luar mainnya, dek. Ustadz pun tak fokus jadi tengok kalian lari-lari. Ya, maka pada kesempatan kali ini masih tentang sholat, tapi spesifik di sini beliau menjelaskan tentang bab sholat Jumat. Ya, Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini, kita tahu bahwa di dalam Islam itu ada 3 hari raya. Ya, ada 3 hari raya. 3 hari raya tersebut adalah yang pertama hari Jumat, yang kedua Idul Fitri, dan yang ketiga adalah Idul Adha. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa ternyata hari Jumat ini adalah hari raya yang lebih afdal bahkan daripada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Artinya dengan segala keutamaan masing-masing, ada hadis yang mengatakan bahwa ternyata hari Jumat ini lebih afdal daripada hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Sebab apa? Sebab ada sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, khairu yaumin tuliat fihi syamsu yaumul jumu'ah. Ya. Sebaik-baik hari di mana ketika itu matahari terbit, ya kan? Adalah hari Jumat. Kenapa? Karena fihi khuliqa Adam. Yang pertama kenapa? Karena
hari Jumat itu adalah hari di mana Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi dakhalal jannah. Dan Nabi Adam itu pertama kali masuk surga itu, hadirin, itu juga pada hari Jumat. Wa fihi akhraja minha. Dan pada hari Jumat juga Nabi Adam dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Yang terakhir, wala taqumas sa'atu illa fi yaumil jum'ah. Dan hari kiamat itu tidak akan terjadi melainkan pada hari Jumat. Maka kalau ada yang nanya kapan hari kiamat, jawabannya adalah hari Jumat. Karena ada hadis yang mengatakan bahwa tidak akan terjadi hari kiamat melainkan pada hari Jumat. Banyak sekali keutamaan hari Jumat tadi. Karenanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi kita yang selama ini mungkin kurang mengagungkan hari Jumat, artinya kita kan bergembira pada hari Idul Fitri, kita melakukan banyak persiapan menuju hari Idul Adha. Maka mungkin hari ini yang juga harus kita persiapkan adalah menyambut hari Jumat. Ya. Karena kalaulah Idul Fitri itu ada kemuliaannya, salah satunya karena diawali dengan Ramadan. Di situ ada malam Lailatul Qadar, ya kan? Kemudian hari raya Idul Adha juga ada 10 hari awal bulan Zulhijjah, ya kan, yang dimana di sana doa mustajabah di hari Arafahnya, di hari Lailatul Qadar juga doa mustajabah. Maka di hari Jumat ini juga ada waktu di mana doa itu mustajabah. Ya, artinya apa? Juga memiliki keutamaan yang sangat besar sebagaimana hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Lantas apa yang harus kita persiapkan menuju hari Jumat dan pada hari Jumat ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Maka insyaallah akan kita bahas di bab ini. Maka mari bersama-sama kita baca apa yang beliau sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Allahumma amin. Musannif atau pengarang kitab ini berkata, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada kita dan memberikan balasan yang terbaik kepada beliau, baik di dunia maupun di akhirat. Beliau mengatakan, faslun fi adabi tata'allaqu bi salatil jumu'ati wa yaumul jumu'ati. Fasal tentang adab-adab yang berkaitan dengan salat Jumat dan hari Jumat. Wahia nahwu min 15. Ya. Adabnya kira-kira ada 15. Berapa, Bu? Ada 15. Lumayan banyak. Ahaduha, adab yang pertama kata beliau adalah ayyasta'idda laha min yaumil khamis wa fi lailatil jumu'ah bitanzifi wa ghasli thiyabi wa i'dadi ma yaslihu laha atau ma yuslihu laha. Jadi hendaknya mempersiapkan untuk hari Jumat ini dimulai dari hari Kamis atau dari malam Jumat. Dengan apa? Dengan bitanzif, dengan bersih-bersih gitu. Ya. Entah itu dengan cukur rambut biar rapi, atau dengan wa ghaslu thiyabi, dengan mempersiapkan baju yang akan dipakai pada hari Jumat, gitu kan? Ya. Karena sunnahnya pada hari Jumat itu adalah menggunakan baju yang terbaik bagi bapak-bapak ya, bapak-bapak yang sholat Jumat. Sunnahnya adalah menggunakan baju yang terbaik. Apakah harus warna putih, Ustadz? Nah, sebagian riwayat mengatakan warna putih, karena ada hadis yang mengatakan bahwa salah satu warna baju yang terbaik itu adalah warna putih. Intinya adalah baju yang terbaik. Maka disiapkan dari hari Kamisnya atau dari mulai malam Jumat ini. Kalau misalnya besok hari Jumat, maka siapkanlah dari mulai sekarang.
Wa i'dadi ma yuslihu laha, dan mempersiapkan hal-hal yang kita butuhkan di hari Jumat tersebut. Kemudian yang kedua, ats-tsani al-ightisalu fi yaumiha. Hendaknya pada hari Jumat itu apa, Bu? Mandi. Apa? Mandi. Kama jaa fil ahadits fi sahihaini wa ghairihima, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari dan Muslim, ya kan? Salah satu hadisnya adalah man ightasala yaumal jumu'ati ghuslal janabati summa raha faka'annama qarraba badanatan wa man ra'a fi sa'ati tsaniyah faka'annama qarraba baqaratan wa man jaa atau wa man raha fi sa'ati tsalitsah faka'annama qarraba kabshan aqran wa man raha fi sa'ati rabi'ah faka'annama qarraba dajajatan wa man raha atau wa man jaa fi sa'atil khamisah faka'annama qarraba baydatan. Fa idza ja'al imam, ya kan, fa idza ja'al imam atau fa idza hadara al imam hadara al malaikah yastami'una dzikr. Ya. Hadis yang dimaksud beliau di sini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Siapa yang mandi pada hari Jumat, ya kan? Siapa yang mandi pada hari Jumat dengan mandi sebagaimana mandi janabah, tapi bukan niatnya mandi janabah, tapi tetap niatnya mandi apa? Mandi Jumat, mandi sunnah untuk sholat Jumat. Tapi seperti kita mandi janabah, artinya memastikan air itu mengenai atau membasahi seluruh tubuh kita. Summa roha, kemudian berangkat, ya kan, menuju masjid, ya kan, maka pahalanya, maka dia adalah sebagaimana seseorang yang berkurban dengan seekor unta. Waman roha fi sa'ati tsaniyah, kemudian siapa yang datang atau siapa yang berangkat nomor 2. Jadi tadi orang yang datang pertama kali di masjid itu sebagaimana apa? Berkurban dengan 1 ekor unta. Kemudian yang datang kedua itu sebagaimana berkorban dengan qarraba baqaratan, sebagaimana berkurban dengan 1 ekor sapi. Bayangkan, Bu. Ibu, bapak-bapak, biasanya kadang-kadang kita apa? Untuk berkurban 1 ekor sapi itu bagi 7, bapak-bapak. Tapi kalau bapak bisa datang nomor 2 ke masjid, gitu kan? Itu sebagaimana berkurban apa? 1 ekor sapi sendirian. Kemudian siapa yang datang ketiga, kata Rasulullah, sebagaimana apa? Berkurban dengan seekor kambing. Kemudian siapa yang datang keempat sebagaimana berkurban dengan seekor ayam. Dan siapa yang datang kelima sebagaimana berkorban dengan sebutir telur. Mungkin ada pertanyaan, ya, emang boleh kurban pakai ayam sama telur, Ustaz? Nah, maka ada penjelasannya, Bu. Jadi kurban itu sifatnya umum, ya. Kurban itu apa? Mendekatkan diri kepada Allah dengan amal soleh. Dulu Qabil dan Habil itu sama-sama berkurban. Satunya berkurban dengan hewan, satunya berkurban dengan tumbuh-tumbuhan. Malah yang diterima yang berkurban dengan tumbuh-tumbuhan. Jadi kalau bahasanya kurban, boleh dengan apa saja. Tapi kalau bahasanya udhiyah, baru nanti ada hewan-hewan tertentunya. Boleh dengan unta, dengan apa lagi? Dengan sapi, boleh dengan kambing. Nah, jadi hadis ini bukan menjadi isyarat bahwa apa? Boleh berudhiyah di hari raya Idul Adha dengan apa? Dengan ayam atau dengan telur. Nah, maka kita disunahkan pada hari Jumat itu untuk apa? Mandi. Dan para ulama mengatakan mandi yang disunahkan mandi pada maksud di sini adalah mandi yang dilakukan sebelum berangkat. Ya, karena kalau kita baca
direksi hadisnya tadi, man irtasala yaumal jum'ah ghuslal janabati summa roha, artinya ya ndak, summa roha itu ada jarak tapi ndak terlalu jauh gitu kan. Maka mandi yang disunahkan di sini adalah mandi ya sebelum berangkat itu. Jadi bukan mandi misalnya sebelum subuh gitu. Gitu. Atau terlalu pagi. Jadi kalau bisa Bapak-bapak sebelum berangkat Jumat itu, kalau walaupun paginya sudah mandi gitu kan, kalau bisa apa? Diulang lagi mandinya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian karena di sini beliau juga mengatakan wal afdalu fil irtisali ayyakuna qubailir ruwahi ilaiha bi zamanin yasir. Dan yang lebih utama dalam masalah mandi ini adalah hendaknya mandi sebelum berangkat Jumat. Kubail itu sebelum yang jaraknya sedikit, bi zamanin yasirin, dengan jarak waktu yang tidak terlalu lama gitu. Kemudian yang ketiga, ats-tsalisu, adab yang ketiga adalah at-tazyin bitanzifil badan wa qassul azfar was-siwak wa ghairu dzalika mimma taqaddama min izalatil fudalat wa yatatayyabu wa yalbisu ahsana thiyabihi. Ya. Kemudian adab yang ketiga ya pada hari Jumat atau mendatangi Jumat ini adalah hendaknya berhias dengan membersihkan badan. Kemudian wa qassul azfari, memotong kuku. Ya, kalau misalnya kukunya di hari Jumat itu sudah panjang, maka silahkan dipotong. Wasiwak, kemudian apa? Bersiwak atau gosok gigi. Wa ghairu dzalika mimma taqaddama min izalatil fudalat, atau yang lainnya yang termasuk dari cara-cara untuk membersihkan kotoran-kotoran. Kalau misalnya kumisnya kurang rapi, ya kalau misalnya yang mau dipotong silahkan dipotong, atau rambut-rambut yang lainnya juga disunahkan untuk dicukur atau dipotong. Kemudian yang keempat adalah at-tabkir ilaiha masyian, hendaknya bersegera berangkat sholat Jumat. Ini santri dengarkan, adabnya sholat Jumat itu hendaknya apa? Tabkir, bersegera, ya kan? Karena tadi hadis tadi, siapa yang datang pertama kali ke masjid pada hari Jumat seperti apa? Berkurban dengan seekor unta. Maka itu yang harus kita kejar, ya, yang paling baik. Maka disunahkan untuk apa? Bersegera, masyian. Dan juga salah satu sunnahnya, ya ini nggak tahu sunnah atau hanya sekedar adab ya, adalah dengan berjalan kaki. Sebagaimana kita kalau misalnya berangkat apa ke sholat Id juga dengan berjalan kaki. Ya kalau misalnya rumahnya jauh, ya kan, ya silahkan monggo menggunakan kendaraan yang kita miliki. Wa yanbaghi lis-sa'i, dan hendaknya orang-orang yang berjalan kaki tadi atau orang-orang yang berangkat ke masjid tadi, ilal jami ayyamshiya bisukunin wa khusyu'in wa yanwiyal i'tikafa fil masjid ila waqti khurujihi. Dan hendaknya ketika berjalan itu hendaknya kita berjalan dengan tenang. Begitupun kalau pakai motorlah dengan tenang, dengan khusyuk, gitu kan? Wa yanwiyal i'tikaf, dan hendaknya kita, karena kita datang tadi bersegera, mungkin nggak langsung mulai sholat Jumat, sampai di masjid nanti niatkan apa? Untuk beriktikaf di masjid sampai apa? Keluar dari masjid. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, al-khamis, alla yatakhatta riqaban nas wala yufarriqu bainasnaini illa ayyara farjatan fayatakhatta ilaiha, ya kan? Hendaknya kita itu jangan melangkahi bahu-bahu saudara kita. Ya, makanya kalau apa? Biasanya sebelum sholat Jumat itu biasanya apa? MC ya, MC itu nyuruh agar maju ke depan. Itu salah satu tujuannya apa? Agar orang yang datang kemudian itu, kan orang mau juga tuh ngambil saf yang pertama, ya kan?
Banyak ada juga orang yang datang itu dia apa? Mencari keutamaan shaf pertama atau shaf kedua dan seterusnya. Nggak mau di belakang. Nah, kadang-kadang untuk mencapai shaf itu harus apa? Melangkahi bahu-bahu orang lain. Sedangkan ini adalah sesuatu yang dimakruhkan dalam sholat Jumat. Ya. Sebagian mengatakan ada yang memakruhkan baik sebelum sholat Jumat, sebelum apa? Khatib naik mimbar. Ada yang memakruhkan hanya ketika khatib sudah naik mimbar. Wala yufarriqu bainasnaini, ya kan? Dan juga jangan sampai kita memotong antara dua orang. Misalnya ada dua orang gitu kan? Lewat itu. Kecuali di antara kedua orang tadi ada celah yang cukup untuk kita lewat. Jadi Bapak ya, makruh apa? Melangkahi saudara kita. Gitu. Kecuali memang ada celah untuk kita lewat. Kemudian as-sadis yang keenam, alla yamurra baina yadail musalli. Jangan lewat di depan orang yang salat. Ya. Ya, bukan hanya ketika salat ya, tapi ketika khutbah, ketika sebelum waktu jangan lewat di depan orang yang datang, jamaah yang datang. Maksudnya seperti itu. As-sabi' yang ketujuh, ayyatlubas saffal awal illa ayyara munkaran aw yasma'ahu fayakunu lahu fit takhiri udhurun. Ya kan? Udhurun. Ya. Hendaknya apa? Sebisa mungkin mengejar saf awal, kecuali diketahui bahwa di saf awal itu ada kemungkaran. Entah di situ ada orang jahat, entah di situ ada orang fasik, atau kita mendengar di depan. Pokoknya kalau di depan saf awal itu ada apa? Kemungkaran, maka boleh tidak mengejar saf awal. Tapi kalau kita tidak mengetahui ada bahaya mungkar di depan di saf awal, maka kejarlah saf yang pertama. Termasuk juga ketika sholat, Bapak Ibu ya. Kita ini kadang-kadang apa? Sering mendahulukan orang lain dalam masalah ibadah. Padahal kata Rasulullah SAW, padahal dalam sebuah kaidah fikih apa? Al-itharu fil ibadati makruh wa fid dunya mahbub. Al-isar, isar itu mendahulukan orang lain dalam ibadah, itu hukumnya makruh. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau misalnya ada orang gitu kan, ada soft di depan yang kosong, kemudian Bapak suruh orang lain yang maju, itu makruh, Pak. Karena yang paling afdol itu apa? Kita yang mengisi soft yang paling depan itu. Karena kata Rasulullah apa? Kalaulah seseorang tahu tentang keutamaan soft yang pertama, maka manusia mungkin akan berebut-rebut, bahkan akan merangkak untuk bisa dapat soft pertama. Itu yang ketujuh. Kemudian as-samin yang kedelapan, ayyaqta'at tanafful minas salati wadh-dhikri 'inda khurujil imam wa yastaghillu bi ijabatil muadzin summa bistima'il khutbah. Ya. Ketika khatib sudah naik mimbar, maka hendaknya kita meninggalkan salat sunnah. Ya. Artinya jangan lagi, misalnya kita sudah datang gitu kan sunnah, boleh saja kan kita mau sholat sunnah berapa rakaat gitu kan sebelum khatib naik mimbar itu, sholat sunnah mutlak misalnya, mau sholat sunnah berapa rakaat saja boleh gitu. Tapi kata beliau di sini adabnya ketika khatib sudah naik mimbar hendaknya kita tidak sholat, kecuali mungkin sholat sunnah tahiyatul masjid bagi yang baru datang. Dan juga hendaknya kita meninggalkan zikir yang lain, termasuk baca Quran ketika khatib naik mimbar. Jadi misalnya khatib sudah naik mimbar, saya pernah ditegur waktu di pesantren dulu. Karena dulu Ramadan ada program cepet-cepetan baca Quran, cepet-cepetan menghatamkan Quran gitu. Nah, karena semangat kan baca Quran, khatib sudah naik mimbar pun saya masih baca Quran. Sama khatibnya ustadz saya ditegur, ya apa disuruh berhenti baca Qurannya. Maka ketika khatib sudah naik mimbar, kegiatan yang lain hendaknya ditinggalkan. Salat saja ditinggalkan, gitu kan?
kemudian baca Quran saja harus harus ditinggalkan, gitu kan? Zikir saja harus ditinggalkan, apalagi yang lain. Yang dilakukan apa? Fokus menyimak apa yang disampaikan oleh khatib. Karena itu bapak-bapak, kita ini dikasih waktu Jumat ini sekali seminggu itu untuk diceramahin. Karena kadang-kadang kan bapak-bapak ini jarang mau diceramahin. Makanya harus dipaksa pas Jumat itu diceramahin sama khatib. Jangan pula ketika khatib lah naik mimbar kita tak mendengarkan ceramah. Itu menyalah. Kemudian at-tasi', ya, itu yang ke-8. Kemudian yang ke-9, ayyusalliya sunnata ba'dal jumu'ah insya'a ra'ataini wa insya'a arba'an wa insya'a sittan. Hendaknya disunnahkan salat ba'diyah setelah salat Jumat, baik itu 2 rakaat, kalau bisa 4 rakaat, atau di sini bahkan dikatakan wa insya'a sittan, kalau bisa 6 rakaat. Tapi tidak 6 langsung ya, atau 4 langsung, 2-2. Ya. Karena kebiasaan kita setelah zikir kadang-kadang kita langsung pergi. Padahal sangat dianjurkan untuk salat ba'diyah setelah salat Jumat. Minimal 2 rakaat, maksimal 6 rakaat kalau bisa. Ini ibu-ibu fokusnya menyiapkan keperluan suami untuk sholat Jumat. Tapi nanti ada sunnah-sunnah untuk ibu-ibu juga nih. Kalau ini kan masih sekitar sholat Jumat ya. Itu yang ke-9. Yang ke-10, ayyuqima fil masjid hatta yusallil asra wa in aqama ilal maghrib fahuwa afdal. Ini yang payahnya bapak-bapak. Hendaknya berdiam diri di masjid. Ya, niatnya tadi apa? I'tikaf. Hendaknya berdiam diri di masjid sampai waktu asar. Kalau lebih baik lagi, lebih afdal lagi sampai waktu maghrib. Dan berdiam diri setelah sholat asar ini juga disunahkan ini bu. Ya bagi ibu-ibu ya. Kenapa? Karena setelah asar itu, ya kata Rasulullah, ada satu waktu di mana doa itu sangat makbulah. Sangat mustajab. Itu yang harus kita cari. Maka perbanyak doa setelah salat asar pada hari Jumat sebelum maghrib. Tapi kalau bapak-bapak ada kewajiban bekerja, itu kan wajib hukumnya. Kalau ini kan sunnah, maka dahulukan yang wajib. Jangan pula nanti bolos kerjanya abang-abang BMT, ya kan? Hari Jumat, habis Jumat, akhirnya berdiam diri di masjid. Entah main HP, entah tidur kan. Iktikaf Ustaz niatnya. Nanti laporan ke Bang Putra, kata Ustaz sunnah bang, gitu kan. Itu bahaya nanti. Ada yang lebih wajib daripada ini. Ini sunnah saja. Kemudian al-hadi asyar atau adab yang ke-11 adalah ayyuraqibas sa'ah asy-syarifah allati fi yaumil jum'ah bi ihdaril qalbi wa mulazamati dzikr. Hendaknya memperhatikan waktu yang mulia, waktu-waktu yang mulia pada hari Jumat dengan menghadirkan hati kita waktu itu. Atau boleh dengan memperbanyak zikir atau memperbanyak istighfar, memperbanyak doa pada waktu itu. Ya kan? Kapan waktu itu? Ulama berbeda pendapat. Ada 3 pendapat. Wa ukhtulifa fi hadhihi sa'ah fa fi afradi muslimin hadits Abi Musa annaha ma baina ayyajlisal imam ila an tuqdas shalah, ya kan? Waktu yang mulia ini adalah di antara duduknya imam, ya kan? Duduknya imam tuh ya setelah khutbah yang pertama berarti ya. Ila an tuqdas shalah, sampai selesai sholat Jumat. Maka kita harus menghadirkan hati kita. Ya kalau pas sholat ya khusyuk dengan sholat kita. Pendapat yang kedua mengatakan wa fi hadisin akhar hiya ma baina faraghil imam minal khutbah ila an tuqdas shalah. Waktunya setelah imam selesai khutbah sampai selesai salat. Berarti setelah khutbah yang kedua. Wa fi hadisin Jabir, nah pendapat yang 3 hadisnya sahabat Jabir radhiyallahu an, annaha akhiru sa'ati ba'dal asri. Waktu yang mulia ini adalah akhiru sa'ah ba'dal asr.
penghujung waktu asar. Penghujung waktu asar. Penghujung waktu setelah asar, artinya sebelum maghrib itu. Maka hendaknya kita apa? Memperbanyak zikir ketika itu, ya kan? Menghadirkan hati, membanyak istighfar, memperbanyak doa. Lantas mana yang betul? Wa qala Abu Bakrin al-Athram, la takhlu hadhihi al-ahadits min wajhaini. Imma ayyakuna ba'duha asahha min ba'din wa imma an takuna hadhihi as-sa'ah tantaqilu fil awqat katanqilu lailatul qadri fi layalil ashr. Ya. Siapa namanya? Abu Bakar Al-Athram mengatakan bahwa ketiga hadis ini tidak terlepas dari dua kemungkinan. Pertama, bisa jadi salah satu di antara tiga hadis ini lebih sahih daripada yang lain. Atau yang kedua, waktu yang mulia, waktu yang mulia pada hari Jumat itu berpindah-pindah, berganti-ganti. Sebagaimana apa? Tidak pastinya kapan Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Ya kan hadisnya ada yang mengatakan di 10 hari terakhir ganjil, ada yang spesifik mengatakan tanggal malam 27 Ramadan. Artinya apa? Ada kemungkinan, bahkan mungkin saja tahun ini di tanggal sekian, tahun depan di tanggal sekian. Maka kata beliau apa? Bisa jadi juga waktu tersebut apa? Berpindah-pindah. Artinya apa? Hendaknya kita apa? Memperhatikan ketiga waktu ini. Karena bisa jadi pada salah satu di antara waktu tersebut. Namun kalau pendapat Syekh Wahbah Az-Zuhaili, yang paling sahih itu adalah apa? Ya ketika apa? Akhir tadi. Akhir asar pada hari Jumat tadi. Maka ibu-ibu yang punya hajat, maka banyaklah berdoa pada hari Jumat tersebut. Dan kadang Jumat nih sore itu sering hujan. Ya, sering hujan. Nah, itu tambah-tambah berarti double makbulnya. Asar Jumat ditambah dengan waktu turunnya hujan. Ketika rahmat Allah turun. Kemudian itu yang 11, yang ke-12 asani asyar, yang ke-12 ayyukaththira minas salati 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal yaum faqad rawa 'an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ya akthiru salata alayya fi yaumil jum'ah. Kata Rasulullah apa? Perbanyaklah salawat pada hari Jumat. Man shalla alayya fi yaumil jum'ah ya sallallahu alaihi biha asyra. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Karena siapa yang bersolawat kepada Rasulullah pada Rasulullah, maka Allah akan apa? Bersolawat kepadanya sebanyak 10 kali. Ya. Solawat kita kepada Rasulullah itu adalah pujian, bisa juga berarti doa. Sedangkan solawatnya Allah kepada kita adalah rahmat, ya, adalah keridoannya kepada kita. Maka banyaklah bersolawat kepada Rasulullah di hari Jumat. Ya. Paling mudah itu ya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu ala Muhammad. Itu dah cukup. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Tapi bukan sallu alaihi ya. Sallu alaihi itu kata Gus Bahak kurang tepat. Sallu alaihi itu perkataan apa? Menyuruh orang bersolawat. Jadi bukan bagian dari solawat. Atau dalam hadis ini, tapi hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif. Man shalla alayya fi yaumil jum'ah 80 marratan ghufirallahu lahu dzunuba 80 sanatan. Siapa yang bersolawat kepada Rasulullah sebanyak 80 kali pada hari Jumat, maka Allah akan mengampuni dosanya selama 80 tahun. Ya, ini hadis kalau pernah dengar ini Imam Albani mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang dhaif, bahkan dhaif jiddan. Artinya apa? Tetap ada hadis yang lain, aktsirus sholata alayya fi yaumil jum'ah. Banyaklah bersolawat kepadaku pada hari Jumat, kata Rasulullah. Tetap sunnahnya adalah bersolawat. Wa in ahabba zada fi sholati alaihi ad-du'a lahu ka qauli Allahumma ati Muhammadan wasilah wal fadilah wad darajatir rafi'ah wa ba'athhu maqaman mahmudan lilladzi wa'adta Allahumma ajzi nabiyyana 'anna ma huwa ahlahu, gitu. Ya, seperti doa apa? Setelah azan. Itu kan hendaknya kalau misalnya kita ingin menambahkan, boleh dengan doa yang tersebut. Allahumma ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wad darajatir rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladzi watah, dan seterusnya.
wal yadhafu ila sholati al-istighfar fa innahu mustahabbun fi dzalikal yaum. Hendaknya juga selain beristighfar tadi, ya kan, kemudian membaca doa tadi, kita juga memperbanyak apa? Istighfar. Tak ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ini salah satu hal yang dianjurkan untuk dibaca pada hari Jumat. Nah, maka ibu-ibu, tadi kan ibu-ibu nggak bisa tuh sunnah-sunnah yang dilakukan bapak-bapak. Maka ibu-ibu perbanyak sholawat pada hari Jumat. Kemudian perbanyak berdoa pada waktu-waktu yang mustajabah tadi, gitu kan? Dan salah satunya apa? Ketika ba'da asar pada hari Jumat. Kemudian yang ke-13, ats-tsalisu asyar ayyaqra'a suratal kahfi. Nah, ini dia. Sunnahnya apa, Bu? Membaca surah Al-Kahfi. Faqad ja'a fi haditsin min riwayat Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah. Qala Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Alla uhditsakum bi suratin mala'a idhamuha ma bainas sama'i wal ard walikatibiha minal ajra mislu dzalik wa man qara'aha yaumal jumu'ati ghufira lahu ma bainaha wa bainal jumu'ati al-ukhra wa ziyadatu thalatha ayyam wa man qara'al khamsu al-awakhir minha 'inda naumihi ba'athallahu ayyal laili sya'a." Qalu bala ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, apakah kalian hendak aku beritahu tentang sebuah surat yang apa? Memenuhi apa? Antara keagungannya memenuhi antara langit dan bumi. Dan bagi orang yang menulis surat ini, ya kan, mempelajari surat ini, juga akan Allah tuliskan kebaikan pahala sebanyak langit dan bumi. Wa man qara'aha yaumal jum'ah, siapa yang membaca surat ini pada hari Jumat, maka Allah akan ampunkan dosanya hari itu sampai apa? Jumat yang seterusnya, ditambah dengan 3 hari. Berarti berapa? Jumat ke Jumat 7 hari, tambah 3 hari, Sabtu, Minggu, Senin. 10 hari ke depan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, berarti berlebih-lebih, ya kan? Berlebih-lebih pengampunannya. Karena sehari ya 7 hari. Ini 10 hari diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kemudian waman qara'al khamsa al-awakhir, yang membaca, orang yang membaca 5 ayat terakhir dari surah Al-Kahfi ini. Ini bisa dilihat, ya, ayat 5 akhir surah Al-Kahfi, ya kan? Inda naumihi, ketika dia bangun mau tidur, maka Allah akan bangunkan dia kapanpun yang dia mau. Nah, ini Bu, ternyata salah satu cara agar kita bisa bangun di sepertiga malam, ya, misalnya, ya Allah aku pengen bangun jam 3, bangun jam 4 misalnya, gitu kan. Nah, jangan pula minta bangun jam 8 gitu kan, biar tak sholat subuh gitu. Nah, adalah dengan sebelum tidur amalannya membaca apa? 5 terakhir dari surah Al-Kahfi. Nah, ini dia yang ke-13. Jadi adab yang sunnahnya juga adalah membaca surah Al-Kahfi. Wa rawa fi hadisin akhar man qara'aha fi yaumil jum'ah aw lailatal jum'ah wuqiyal fitnah, ya kan? Siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat atau pada malam Jumat, maka dia akan terlindung dari fitnah. Fitnah apa ini, Bu, yang dimaksud, Pak? Fitnah Ad-Dajjal dan fitnah-fitnah yang lainnya. Kemudian wa yustahabbu ayyukatsira min qiraatil Qur'an fi yaumil jum'ah. Hendaknya apa? Memperbanyak membaca Quran. Jadi selain sholawat, zikir, ya artinya memperbanyak amal ibadah yang utamalah. Zikir, baca Quran, istighfar, gitu kan, berdoa. Nah, dianjurkan sekali pada hari Jumat. Kemudian wa ayyuhtamma fihi au fil lailatil jum'ah in qadar. Kalau ibu punya program menghatamkan Al-Quran, misalnya ibu-ibu nih yang ngaji nih, bapak-bapak, Pak Jadi yang ngaji, lanjut terus,
usahakan menghatamkan Al-Quran itu pada malam Jumat atau pada hari Jumat. Nah, artinya kalau misalnya kita punya program 7 hari, 1 pekan menghatamkan Al-Quran, maka hatamnya pas hari Jumat atau malam Jumat. Kemudian yang ke-14, ar-rabi'u asyar, ayyatasaddaqa fi yaumil jum'ah fi yaumil jumu'ah bima amkana. Hendaknya bersedekah pada hari Jumat sebisa atau semampu yang bisa kita lakukan. Wal takun shadaqatahu kharijal masjid. Nah, ini Bu, perhatikan Bapak-bapak. Dan anjurannya ternyata hendaknya bersedekah di luar masjid. Gitu. Ternyata di sini apa? Nah, ini nanti saya dimarahi pengurus nih nanti karena orang banyak sedekah di luar masjid gitu. Ya, artinya apa? Ya, makanya Masjid Jami juga menyediakan kotak di luar masjid supaya bisa bersedekah di kotak yang di luar. Sedekahnya tetap ke Masjid Jami gitu. Ini promosi. Enggak boleh. Silakan. Ya, sedekah boleh. Jadi sedekah itu kan enggak harus hanya ketika apa? Nunggu kotak lewat gitu kan. Kotak itu udah benteng terakhir lah istilahnya tuh. Kalau lupa sedekah dari rumah, lupa sedekah di jalan, lupa sedekah kotak di luar, dilewatkanlah kotak itu biar tak lupa sedekah gitu. Wa yustahabbu ayyusalliya salat tasbih fi yaumil jum'ah. Ini bagi yang mengamalkan salat tasbih, juga disunahkan salat tasbih pada hari Jumat. Dan yang terakhir al-khamisu asyar, yustahabbu ayyaj'ala yaumal jum'ah li a'malil akhirah wa yukaffu an jami'i asyghadid dunya. Hendaknya apa? Mencukupkan hari Jumat ini, menyibukkan hari Jumat ini dengan amal-amal akhirat dan mencukupkan kebutuhan dunia, amal-amal dunia di hari Jumat gitu. Makanya kalau di pesantren-pesantren itu kadang-kadang ada yang liburnya itu hari Jumat. Sebenarnya tujuannya itu supaya santri fokus ibadah di hari Jumat. Tapi kalau kami di An-Nur dulu, karena Jumat itu libur, hari Jumat itulah waktunya jalan-jalan. Nah, ini kurang tepat juga. Makanya juga salah satu kalau kita baca makruh melakukan safar di hari Jumat, ya, sebelum Jumat. Kecuali bisa bisa memastikan kita sholat Jumat di jalan. Ya, tetap mengikuti sholat Jumat. Jadi kalau bisa dihindari. Nah, maka kalau mau safar setelah sholat Jumat, kecuali kecuali memang tidak memungkinkan, harus safar juga di hari Jumat tadi. Kalau bisa diusahakan jangan di hari Jumat gitu. Kalaupun harus safar, jangan lupa tetap melaksanakan sholat Jumat, khusus yang bapak-bapak. Yang ibu-ibu sunnah sholatnya di rumah. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi 15 keutamaan. Ini kalau kita ulang lagi agak panjang. Mudah-mudahan abang-abang ada yang nyatat atau ada yang ingat menempel 15-15-nya di pikirannya supaya bisa diamalkan di Jumat besok. Dimulai dari Jumat besok. Karena waktu sudah masuk waktu Isya, kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Semoga kita bisa mengamalkan apa yang sudah kita dengarkan, apa sudah kita tadabburi, kita mudzakarah bersama, sehingga kita bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan di hari Jumat sebagai sayyidul ayyam, penghulunya hari di antara hari-hari yang ada. Mohon maaf ibu-ibu, bapak atas kesalahan baik tingkah laku ataupun atau kata-kata, dan terima kasih atas perhatian bapak ibu semua. Kita tutup dengan lafaz hamdalah dan kafaratul majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.